Di bulan Oktober 2021 ini aku nge-book haul 3 buku dari satu penulis yang sama, yaitu Minato Kanae. Aku book haul Penance ini di Kindle, harganya cuma $1,99 alias sekitar 30.000 kurang sedikit. So it's very worth it. Lalu aku beli 2 buku ini, ada Confessions, novel pertamanya Minato Kanae, dan ada Ferris Wheel at Night yang baru-baru ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ini novelnya Minato Kanae bahasa Indonesia yang paling baru. Aku beli 2 buku ini waktu lagi jalan-jalan di toko buku sama anakku. Sebenarnya dari dulu udah banyak banget orang yang merekomendasikan buku-bukunya Minato Kanae ke aku. Karena ini bulan Oktober, jadi aku rasa ini adalah momen yang tepat untuk baca sekaligus 3 buku Minato Kanae yang terkenal dengan karya-karyanya yang disturbing. Dan aku udah baca 2 buku Minato Kanae Sensei yang akan aku bahas di sini, yaitu Penance dan Ferris Wheel at Night. Langsung ke review buku-bukunya. Yang pertama adalah Penance. Beberapa booktuber dan reviewer buku yang udah aku baca kontennya, yang udah mereview novel ini, pada bilang kalau novel ini sangat-sangat disturbing, dan beberapa bilang kalau cerita di novel ini itu bikin mual. Dan kalau dibandingkan dengan cover bahasa Indonesianya yang manis, yang diterbitkan oleh penerbit Haru, isi cerita Penance ini bener-bener suram banget. Nah, karena review-review yang seperti itu, makanya aku penasaran sama Penance dan aku memutuskan untuk baca Penance ini duluan. Penance menceritakan tentang 4 orang gadis yang ketika berusia 10 tahun menjadi saksi sebuah pembunuhan keji dan korbannya adalah teman seangkatan mereka sendiri yang bernama Emily. Nah, 4 orang gadis ini bernama Sae, Akiko, Maki, dan Yuka. Karena satu dan lain hal, pembunuhnya Emily itu nggak ketangkep dan jadi kasus misterius yang belum terselesaikan, belum diketahui siapa pembunuhnya. Sama sekali, the police have no clue. Kurang lebih 2 tahun setelah pembunuhan terhadap Emily, ibunya Emily yaitu Asako mengumpulkan ke-4 orang gadis ini dan kayak ngasih semacam ultimatum ke mereka. Ibunya Emily ini menyalahkan ke-4 orang anak itu atas meninggalnya Emily, atas terbunuhnya Emily, dan Asako ini juga bersumpah kalau dia akan membalas dendam kepada ke-4 orang gadis itu kalau sampai kasusnya kadaluarsa dan pembunuhnya Emily belum juga ditemukan. Asako juga ngasih syarat lain, yaitu kalau sampai memang kalian gak berhasil menemukan siapa pembunuhnya, setidak-tidaknya kalian harus melakukan penance atau penebusan atau ganti rugi atas meninggalnya Emily dengan cara apapun juga. 15 tahun setelah Emily tewas dan kasus pembunuhannya itu udah hampir kadaluarsa, ke-4 gadis itu udah menjalani hidup mereka masing-masing, namun mereka terikat oleh satu hal, yaitu pembunuhan Emily, dan kasus itu masih menghantui mereka sampai usia dewasa mereka. Dan menjelang kadaluarsanya kasus pembunuhan Emily, satu persatu hal mulai terjadi pada 4 orang gadis ini. Nah, peristiwa-peristiwa itu terekam dalam novel Penance ini, di mana masing-masing karakter mendapatkan satu bab panjang untuk menceritakan kronologi kehidupan mereka mulai dari kasus Emily sampai akhirnya mereka dewasa 15 tahun kemudian. Yang aku suka dari Penance tentu saja novel ini bener-bener page turner. Dan menurut aku novel ini adalah novel thriller yang page turnernya itu dari awal. Dari awal aja kita udah dibikin penasaran, ini sebenarnya apa yang terjadi pada ke-4 gadis itu, apa yang terjadi sama Emily, dan apa yang membuat ibunya Emily itu begitu murka sama mereka berempat. Pertanyaan-pertanyaan yang menghantui aku sepanjang aku baca novel ini, dan sedikit demi sedikit pertanyaan itu terjawab. Ya, aku nggak suka ada 2 hal. Yang pertama itu endingnya. Jadi karena di novel ini kita dapat bab dari masing-masing sudut pandang tokohnya, ada satu bab di bagian akhir novel ini yang menurut aku itu agak kurang jelas nasib si tokoh ini itu gimana, dan kayaknya tuh pembaca diajak untuk mengartikan sendiri kira-kira nasibnya itu gimana. Nah, aku tuh agak kurang suka sama ending-ending yang terlalu terbuka kayak gitu, karena aku penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Yang kedua, di salah satu pengungkapan kasus dalam
buku ini aku merasa gemes aja karena seandainya aja ada salah satu di antara karakter-karakter utama di novel ini yang mau bersikap sedikit lebih peduli sama perasaan orang lain, kayaknya tragedi mengerikan pembunuhan Emily itu bisa dihindari. Sebelum lanjut ke review Ferris Wheel at Night, aku mau mengingatkan kalian untuk like video ini kalau kalian suka, dan juga untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya YouTube bisa ngasih tahu kalian setiap kali aku upload video baru. Lanjut ke review Ferris Wheel at Night. Selain karena ini bulan Oktober dan bulan yang pas untuk baca novel-novel thriller, aku baca buku ini juga karena aku tertarik sama covernya yang cantik, dan aku juga baca ini dalam rangka baca barengan sofa literasi yang diadakan oleh Kak Aya Sofia, seperti biasa. Ferris Wheel at Night menceritakan tentang kehidupan bertetangga 3 keluarga di sebuah perumahan di tempat yang bernama Bukit Hibari. Dan si Bukit Hibari ini dikenal sebagai perumahan yang elit. Ketiga keluarga tersebut adalah keluarga Endo, keluarga Satoko, dan keluarga Takahashi. Suatu hari, kepala keluarga Takahashi, yaitu Dr. Takahashi ini dibunuh lebih tepatnya, dan si pelakunya langsung mengaku ke polisi, dan yang bikin semua orang kaget adalah pelakunya itu ternyata adalah istrinya sendiri, yaitu Junko Takahashi. Semua orang kaget karena tetangga-tetangga mengenal keluarga Takahashi sebagai keluarga yang terhormat, keluarga baik-baik, suaminya dokter, istrinya cantik, kalem, dan lembut. Terus mereka juga punya 3 anak yang pintar-pintar dan berprestasi. Otomatis karena sang ibu membunuh sang ayah, ketiga anak di keluarga Takahashi ini pun terkena imbas langsungnya. Mereka menjadi korban, dan tetangga-tetangganya pun, yaitu keluarga Endo dan keluarga Satoko, terkena imbas kasus tersebut. Nah, di samping pembunuhan yang menimpa keluarga Takahashi, keluarga Endo dan keluarga Satoko pun punya masalah mereka masing-masing. Yang aku suka dari novel ini, pertama adalah novelnya Page Turner. Meskipun tipe Page Turnernya itu berbeda dengan Penance. Jadi kalau Penance, aku dibikin penasaran sama gimana latar belakang kasus pembunuhan Emily. Tapi kalau di novel ini, aku nggak gitu penasaran tentang latar belakang pembunuhan di keluarga Takahashi. Tapi aku lebih ke penasaran gimana hubungan antar manusia di ketiga keluarga tersebut. Dan gimana hubungan bertetangga mereka. Ada satu tokoh yang menurut aku cukup menonjol di novel ini, dan ditambah lagi si tokoh ini itu diceritakan di bab pertama. Jadi melekat banget impresinya di benak aku, dan tokoh itu adalah Ayaka Endo, anak perempuan di keluarga Endo. Jadi keluarga Endo ini terdiri dari 3 orang, ada Keisuke, si kepala keluarga, ada Mayu, istrinya, dan ada Ayaka, anak mereka satu-satunya. Nah, dari halaman pertama aja, Ayaka ini udah mencuri perhatian aku karena dia itu berusia belasan tahun, masih SMP, kayaknya sekitar 14 atau 15 tahun. Hobinya adalah tantrum, marah-marah dengan kata-kata yang luar biasa kasar ke orang tuanya. Sebagai orang tua, aku sangat-sangat tergelitik, sangat-sangat gemes setiap kali baca bagiannya Ayaka ini. Meskipun tokoh Ayaka ini ngeselin, tapi penggambaran tokoh seorang anak kurang ajar yang tukang tantrum ini tuh begitu realistis. Jadi aku senang, jadi poin itu malah jadi hal yang aku suka dari novel ini, hal yang cukup menonjol dari novel ini. Yang aku suka lagi dari novel ini adalah terjemahannya enak banget. Apalagi di beberapa kalimat itu ada kata-kata kasar yang menurut aku terjemahannya luwes banget sih. Nggak kayak novel-novel terjemahan yang mungkin kata-kata kasarnya itu diterjemahkan secara kaku. Tapi kalau di sini itu kata-kata kasarnya itu enak dibaca. Dan hal berikutnya yang aku suka dari novel ini adalah kehidupan masing-masing tokoh yang sangat-sangat relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau di novel Penance itu kayaknya tokoh-tokohnya tuh kayak ada apa ya, kayak sakit gitu. Tapi kalau di novel Ferris Wheel at Night, di balik kasus pembunuhan itu sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di sini itu tokoh-tokoh yang normal, yang biasa-biasa aja, yang bisa banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi, Ayaka anak yang kurang ajar, ada Keisuke, kepala keluarga yang maunya cari aman aja, yang mungkin merasa karena dia perannya sebagai ayah, dia nggak terlalu turut campur dalam mengurusi hubungan
dia dengan anaknya. Terus ada juga tetangga yang kepo. Mungkin tetangga kepo itu malah lebih banyak ditemukan di sekitar kita di Indonesia daripada di Jepang. Nah, yang aku nggak suka dari novel ini itu cuma satu sih. Ya, sama dengan Penance, aku kurang suka sama endingnya. Karena menurut aku ending di novel ini itu agak ketebak ya. Dan aku pun masih menyimpan tanda tanya mengenai kehidupan selanjutnya para tokoh-tokoh di sini setelah novel ini berakhir. Dan aku nggak suka dibikin bertanya-tanya. Sebelum aku memutuskan yang mana yang lebih bagus, begitu menyelesaikan dua novel ini, aku merasa ada satu kesamaan yang unik dari dua novel ini. Dan satu kesamaan yang dimiliki Penance dan Ferris Wheel at Night adalah seolah-olah melalui novelnya ini, Minato Kanai itu menyampaikan sebuah pesan bahwa you have to know your station in life. Kalau kita nggak tahu batas, kalau kita berusaha melewati batas yang udah ditetapkan dari sononya untuk diri kita sendiri, kita bisa dihukum, entah itu oleh Tuhan atau oleh kuasa apapun di atas sana, dan nantinya hukuman itu akan datang berupa kejadian yang nggak mengenakan di kehidupan kita. Aku mau bacain satu paragraf dari novel Penance di Kindle ini, yang menurut aku kayak jadi pesan terselubung gitu di kedua novel ini. Yang tadi, you have to know your station in life. You shouldn't think that everyone's equal because some people are given different things from the time they're born. The poor shouldn't try to act like the rich. A stupid person shouldn't try to act like he's a scholar. A poor person should find happiness in frugality, and a stupid person do his best with what he's capable of. Seek something above your station, and it will only lead to sorrow. God is carefully watching us all and will punish you if you reach too high. Kira-kira kalian setuju nggak sih dengan pemikiran semacam itu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ditanya yang mana yang lebih bagus, bagusan yang mana? Jujur aja aku nggak bisa memutuskan. Aku suka dua-duanya. Kalau kalian suka novel-novel thriller yang mengerikan, yang disturbing, yang lebih menegangkan, yang lebih kental unsur misteri thrillernya, aku merekomendasikan Penance. Tapi kalau kalian nggak gitu suka thriller, kalau kalian lebih suka ke cerita mengenai hubungan antar manusia, mengenai drama-drama keluarga, aku lebih merekomendasikan Ferris Wheel at Night. Dan kalau kalian udah baca novel-novelnya Minato Kanai ini, aku rasa kalian juga bakal suka novel-novelnya Akiyoshi Rikako yang mengusung genre thriller juga. Aku udah pernah bikin video review buku favorit aku dari Akiyoshi Rikako, yaitu Holy Mother. Kalian bisa lihat versi yang dengan spoiler di sini dan versi yang tanpa spoiler di sini. See you there!